Selamat datang di channel Tech Savvy Indonesia. Ya, kali ini kita kedatangan handphone yang buat sebagian orang mungkin ini akan dicap HP harga pejabat tapi speknya terlalu rakyat. Ya. Ini adalah Sony Xperia 10 Dual. Ya, jadi saya baru dapat handphone ini beberapa hari yang lalu, sekitar seminggu ya. Di salah satu marketplace ya, ada yang jual dengan harga cukup terjangkau. Jadi handphone ini itu dulu keluar waktu di Indonesia, tentunya impor ya, karena nggak ada di Indonesia. Sony udah lama banget ninggalin Indonesia. Nah itu ada yang jual barunya 7 jutaan ya, harga yang sangat fantastis ya untuk sebuah mid range dengan spek yang waktu itu biasa-biasa aja sih termasuknya. Nah secondnya itu berkisar di 5,5-an beberapa tahun lalu. Nah sekarang saya dapetin ini dengan harga 3 juta kurang dikit, dengan kondisi handphone plus charger doang. Apakah masih layak dibeli di tahun 2021 ini? Check it out. Oke, ini handphonenya ya. Pada saat pembelian saya cuma dapat handphone ini dan chargernya yang seperti ini ya. Chargernya ini sepertinya ini dari Sony Hong Kong ya sepertinya. Dan belum fast charging ini, padahal handphonenya sudah fast charging, support sampai 18 watt. Jadi chargernya yang didapat tidak fast charging. Untuk handphonenya sendiri kondisinya masih cukup mulus ya, yang saya dapat ini ya ada baret-baret dikit lah paling, tapi overall masih sangat mulus ya. Nah untuk bodinya sendiri ini polikarbonat ya, tapi di bagian bawah ini Anda bisa lihat di bagian bawah ini yang ini metal ya. Ini metal, beda, dipegang dingin. Nah yang ininya dia polikarbonat, plus samping-sampingnya ini polikarbonat semua, plus di belakangnya juga polikarbonat juga sama. Ya mungkin sebagian orang akan mencibir, oh gila harganya mahal banget tapi kok bodinya polikarbonat. Tapi tunggu dulu, ini yang polikarbonat yang dipakai di si Sony ini beda ya kualitasnya guys sama handphone yang mid range dari merek lain ya. Jadi kualitasnya ini premium banget ya. Saya malah hampir nggak bisa bedain ini mirip-mirip metal, kecuali kita pegang kerasa banget. Ini kan nggak dingin ya, jadi bukan metal, tapi di sini itu dia kasih metal dan feelnya itu solid ya. Handphonenya juga dipegang tuh mantep banget ya, jadi pas di genggaman tidak terlalu lebar tapi lebih ke panjang ya, karena itu handphone ini banyak juga disebut handphone remote control karena seperti remote bentuknya. Dan layar IPS-nya yang dipakai ini bukan kaleng-kaleng ya. Ya, jadi layar IPS-nya ini bagus ya, tidak bikin sakit mata. Biasanya kan orang akan bilang layar IPS itu bikin sakit mata. Nah yang ini IPS-nya bagus guys. Saya bisa bilang ini handphonenya nggak kalah dengan layar OLED. Bahkan dengan layar OLED Huawei P40 daily driver saya aja nggak beda-beda jauh. Saya bisa bilang ini hampir nggak ada bedanya. Jadi kerasa banget ini tetap high grade IPS ya. Ya untuk spesifikasi lebih jelasnya kamu bisa baca di sebelah sampingnya. Saya cantumkan nanti spesifikasinya. Mungkin sebagian orang akan langsung ngomong, aduh gila ini spesifikasinya potato pun banget. Ya tapi kita akan lihat nanti apa yang membuat handphone ini harganya itu mahal. Ya yang pertama kita bahas adalah layarnya ya. Layarnya ini jenisnya IPS tapi saya bisa bilang kualitasnya nggak kalah dengan OLED ya. 6 inch dengan rasio 21:9 ya. Ini mungkin salah satu handphone pertama yang pakai rasio 21:9 sehingga saya waktu itu bersama Xperia One. Ya, jadi resolusi ini itu rasionya ini biasa dipakai untuk nge-view di cinema ya, di bioskop itu biasa dia pakai resolusi yang sama 21:9. Ini cukup unik dari Sony dan handphone lain waktu itu belum ngikutin. Lalu fitur selanjutnya dia juga sudah dilengkapi oleh NFC ya. Jadi sudah ada NFC-nya guys handphone ini. Ini versi yang saya punya versi dual SIM ya dan global. Jadi bukan Docomo atau SoftBank dan sebagainya ya. Ini versi global. Sepertinya sih dari Sony Hong Kong ini. Nah dua SIM-nya ini bisa dipakai SIM card Indonesia ya. Jadi saya udah cek pakai Indosat dan XL, keduanya nangkep sinyalnya, tapi harus setting APN manual dulu, sama kayak kita beli handphone Docomo gitu, kita harus setting APN manual dulu. Nah nanti dia baru nongol tuh sinyal datanya. Ya untuk fingerprint dia ada di bagian samping ya, side mounted fingerprint.
Responnya sendiri sedang lah, saya bilang nggak cepet banget tapi nggak lambat-lambat banget nih, Anda bisa cek ya. Tuh, jadi nggak responsif banget, nggak terlalu cepat, tapi dia juga nggak lemot-lemot banget. Nah, untuk lubang speakernya ada di bawah semua nih, ada 2 biji ya. Kita akan langsung tes aja dengerin musik pakai handphone ini. Ya, ini untuk kualitas suara speakernya seperti ini ya. Jadi kalau ditaruh di meja lebih asik sih daripada kita pegangin gini. Karena ini 2 speaker ya. Lumayan suaranya menurut saya sih cukup oke ya untuk kelas handphone mid-range. Walaupun masih kurang rasa bassnya, tapi dia dapat surround gitu karena ada 2 lubang speaker di situ. Nah, untuk performa gimana ya? Jadi untuk multitasking harian sih saya tidak menemukan kendala ya selama 1 minggu pakai ini. Memang ya kalau dibilang cepet sih nggak cepet-cepet amat, tapi masih oke lah. Untuk buka-buka menu apa masih oke, walaupun tidak cepet-cepet banget, tapi masih bisa dipakai dengan cukup nyaman ya. Nah, untuk game sendiri ya ini memang karena pakainya Snapdragon 630 yang udah cukup ketinggalan ya. Jadi settingan yang didapat di game itu cukup terbatas. Di PUBG Mobile sendiri kita hanya akan dapat smooth medium mentoknya. Nah, kita akan coba aja untuk gaming langsung. Ya, ini sudah masuk ke dalam game PUBG ya. Jadi kalau untuk smooth kita mentok di medium. Lalu kalau untuk balance juga di medium, HD tidak bisa, apalagi yang di atas-atasnya nggak bisa. Jadi settingannya cukup terbatas, saya pakai smooth medium aja. Ya, ini kita sudah ada di gamenya ya. Tadi loading screennya saya skip karena cukup lama. Nah, ini kita pakai smooth medium, lumayan lancar lah, tapi memang kalau kita geser-geser ini agak kurang smooth ya. Jadi ada ya masih agak nge-frame dikit lah. Tapi cukup playable. Nah, ada sedikit kenaikan suhu nih di dekat kamera ya. Saya baru play berapa menit sih. Masih belum lama ya ini. Tadi di loading screennya saya skip. Ini agak anget. Karena saya bukan player PUBG, jadi kaku banget di tangannya. Aduh, nggak kena-kena. Dibunuh temannya. Kita nyampah doang, nggak bisa apa-apa guys. Ya intinya sih bisa playable lah, walaupun geser-gesernya kurang smooth ya dibandingin handphone mid-range zaman sekarang. Ya, sekarang kita bakal nyobain kameranya ya. Jadi kameranya ini dia punya 2 kamera di belakang, tapi yang satu itu cuman depth sensor ya. Jadi satunya 13 megapiksel, satunya depth sensor doang. Nah, yang di depan itu ada kamera selfie-nya satu. Di sini kita akan langsung coba aja fotonya. Videonya dengan menggunakan Full HD 60 fps ya. Jadi ini bisa juga dipakai di resolusi 4K ya, tapi mungkin 4K-nya 30 fps doang, nggak ada settingan fps-nya di mode 4K. Nanti kita akan coba di mode 4K-nya. Ini untuk yang Full HD 60 fps-nya seperti ini. Ini adalah perekaman menggunakan mode 4K ya. Pada saat kita awal-awal menggunakan mode 4K ini ada peringatan bahwa jika suhu meningkat maka akan ditutup otomatis kameranya. Ya, ini khas Sony ya. Saya pernah nyobain Xperia S juga seperti itu. Ada peringatan kalau suhu meningkat katanya akan di-close kameranya. Ya, gimana hasilnya dengan mode 4K ini? Ya, ini adalah kamera depan Xperia 10 Dual ya. Tidak ada 4K, hanya ada Full HD ya maksimalnya. Resolusinya silakan Anda nilai sendiri bagaimana hasil perekaman videonya di kamera depan ini. Ya, ini perekaman video dengan menggunakan Full HD 60 fps. Gelap banget ya. Ini ada lampu jalanan nih, tapi masih gelap banget. Ya, kurang memuaskan menurut saya kamera malam ini. Rekaman menggunakan 4K ya, tadi Full HD 60 fps dan ini 4K 30 fps ya. Jadi kadang terang, kadang gelap ya, konsistensi rekamannya ini kurang bagus cahayanya ya. Jadi kadang terang, kadang gelap. Padahal lokasinya di sini-sini juga sama.
Ya, berikut perekaman video pada malam hari ya dengan menggunakan kamera depan di resolusi maksimal Full HD. Ya, hasilnya kalau di layar cukup banyak noise-nya ya. Nanti mungkin Anda bisa lihat lebih jelas di layar yang lebih besar. Ya, untuk versi yang saya punya ini Android-nya masih Android 10 ya, belum ada update lagi, dan patch keamanannya 1 November 2020. Untuk UI-nya masih Sony banget, simple dan lancar banget ya. Tampilannya nggak neko-neko dan pastinya bebas iklan. Hanya apakah Sony Xperia 10 ini waterproof? Jawabannya tidak ya. Jadi Anda jangan coba-coba nyelum-nyelumin ini handphone ke air karena pasti akan mati ya, karena dia tidak punya sertifikasi IP rating dan memang tidak waterproof. Untuk slot SIM cardnya sendiri ada di sini ya. Saya punya ini versi 2 SIM, jadi satu slotnya seperti ini ya. Lalu yang satunya ini mesti ditarik seperti tray ya. Nah, jadi 2 slot seperti ini. Seperti biasa kalau dikeluarin traynya, handphone Sony semuanya bakal restart. Ini hal yang normal ya, jadi bukan gangguan atau apa. Ya, untuk baterainya gimana? Jadi untuk baterai ini tergantung pemakaian kamu ya. Kalau pemakaian kamu lebih intensif buat gaming, ini handphone cukup boros menurut saya. Dengan baterai yang 2800 lebih dikit doang EMAH-nya. Kalau saya main tadi PUBG bentar, dia udah berkurang dari 98%, dia udah tinggal 97% tadi ya. Sekarang tinggal 85%. Ini pakai WiFi doang padahal nggak pakai seluler. Ya, jadi kalau pakai seluler mungkin ya lebih boros lagi. Tapi kalau dipakai buat daily use ini bisa tahan seharian. Kecuali kamu buat gaming ini kurang ya. Daya tahan baterainya nggak mumpuni kalau kamu suka ngegame. Oke, itu tadi review singkat dari saya tentang Sony Xperia 10 Dual SIM. Ya. Kalau ditanya masih worth it nggak dibeli di tahun 2021 ini tergantung keperluan kamu ya. Jadi kalau kamu utamain device dengan performance yang tinggi, lalu pengen cari yang buat game bisa lancar, lalu kameranya juga yang harus yang wow, mungkin kamu bisa skip handphone ini ya, karena memang dari sisi kamera tidak terlalu wah banget ya. Walaupun kameranya memang hasil warnanya sangat natural, saya suka sekali dengan hasil warnanya itu natural, walaupun untuk low lightnya sangat kurang ya di tahun 2021 ini, dan hasil siangnya juga masih banyak sih yang bisa lebih bagus dari handphone ini. Dan gamingnya kemampuannya agak terbatas ya. Kalau untuk Mobile Legends gituan sih masih oke ya. Tapi tadi untuk PUBG settingannya yang didapat mentok di smooth medium atau balance medium ya, nggak bisa naik lagi. Jadi kalau untuk gaming saya bisa bilang kamu harus skip handphone ini. Tapi kalau kamu mentingin fungsionalitas yang masih layak pakai, cukup lancar untuk keperluan daily use, dan handphonenya kelihatan mahal premium, nah kamu bisa pertimbangin dan ambil handphone ini karena memang bodinya premium banget. Jadi kelihatan lah, orang melihat ini akan kelihatan bahwa ini handphone yang harganya mahal. Itu aja sih kalau dari saya. Sampai ketemu lagi di review-review kita yang akan datang. Dan kalau kamu berminat mau beli handphone ini, saya nanti akan jual juga di marketplace saya ya, marketplace store saya. Jadi kamu bisa cek link yang saya cantumin di deskripsi. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.